Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ferdon sendiri dengan NIM 16022040075 dengan kelas DP 4401. Pada pagi ini, saya akan menjelaskan tentang proposal UTS saya, yaitu adalah mini deal simple yang saya ambil untuk inovasi produk. Latar belakang pembuatan mini deal yang saya ambil adalah satu, harga deal sangatlah mahal. Dengan produk ini, semua orang bisa menggunakan deal untuk membantu. Keempat, mini drill yang simpel dan berukuran seperti obeng dan mudah digunakan. Kelima, sangat membantu untuk pekerja sederhana. Hal-hal inilah yang membuat saya untuk memikirkan bagaimana membuat suatu produk yang bisa membantu masyarakat. Ya. Untuk komponen-komponen dari mini drill ini sendiri adalah sebuah dinamo mainan yang kita tahu dinamo pada Tamiya itu yang kita ambil. Nah, dalam mini drill yang saya buat ini, saya menggunakan sebuah USB dari HP karena lebih mudah didapatkan. Keenam, untuk bagian covernya, kita membuat sendiri bagaimana kesukaan kita, dan saya mengambil cover yang mirip dengan obeng, karena menurut saya itu sangat simpel dan mudah dikantongi. Selanjutnya, bab 1. Kelebihan terbesar pada bor mini ini adalah karena mini ini juga mempunyai pekerjaan yang sederhana, dan harganya tidak mahal, dikarenakan proses pembuatan mini ini dapat sangat murah dan bisa membantu kita semua. Ini karena ukuran yang simpel inilah kelebihan terbesar pada mini ini, karena dari faktor ukuran, dan begitu juga listrik, dan tidak mengaruhi kali karena listriknya tidak mungkin besar. Kedua, kekurangan. Setiap benda pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Untuk kekurangan pada produk ini sendiri adalah kelemahannya, terkadang jika tidak sesuai pada bagian kelistrikan bor ini tidak akan menyala. Begitu juga dengan mesin utamanya, yaitu sebuah dinamonya. Kalau kita menggunakan dinamo yang biasa-biasa saja, ya perputarannya tidak kencang, sama seperti mobil Tamiya, dinamonya tidak akan kencang jika dinamonya hanya harganya yang murah. Tapi dengan kita menaruh dengan dinamo yang harganya mahal, perputarannya akan kencang, yang biasa saya digunakan orang pada Tamiya setan, yang dulu dikatakan pada pengguna Tamiya. Bor ini juga tidak bisa asal digunakan oleh asal seorang, nanti kepala bornya itu bisa berbahaya jika tidak jadi untuk pemasangannya sendiri agak berhati-hati, terutama listriknya, karena jika asal-asal ya dinamo tidak bisa menyala, dan begitu juga waktu colokan belum tentu listriknya langsung sama. Selanjutnya, ketiga, reka proses pembuatan produk dalam mini drill ini. Pada proses pertama itu adalah penjambungan mini drill choke ke bagian samping dinamo dan kemudian dengan mata sapir. Maksudnya adalah pada kepala dinamo nanti, untuk tiangnya itu kita akan memasukkan mini choke, baru direkatkan dengan obeng mini dengan kunci. Kemudian ya, kita mengambil sebuah kabel USB, lalu kita memotong bagian ujungnya, keluarkan hingga bagian karat atau baja, kemudian kita solder pada bagian bawah dinamo yang ada di bawahnya itu kita solder. Lupa juga sebuah saklar. Saklarnya juga kita solder dengan bagian dinamo dan kepada USB-nya sebagai nanti tombol on off-nya. Ini adalah hal paling penting pada mini drill ini, karena inilah penggeraknya. Pada bagian keempat, kita juga jangan lupa mengsolderkan tombol yang tadi on off-nya. Kelima, setelah semuanya selesai, kita mempersiapkan sebuah wadah yang ukurannya pas untuk bor ini nanti. Pada bagian keenam, jika sudah selesai semua, kita tekan tombol on atau apakah berfungsi, akan pada bagian keempat, apa manfaat dari produk ini dan bagaimana era. Manfaat terbesar pada produk ini menurut saya adalah mesin bor sendiri sekarang memiliki banyak bentuk seperti pistol, seperti tembak. Dan itu menurut saya bagus dan menggunakan baterai, tapi saya ingin membuat sebuah inovasi yang menggunakan seperti obeng yang mana sangat simpel dan memang untuk kebutuhan yang sangat sederhana saja dan tidak memerlukan biaya seperti bor yang sangat mahal menurut saya. Bor ini memang tidak menggunakan baterai tapi menggunakan listrik yang sederhana, dan itu menurut saya bagus karena tidak menghemat saja. Mungkin ini saja manfaat dari produk ini. Kemudian
kita akan membahas pada rancangan anggarannya. Ini adalah harga kisaran yang saya beli untuk sebuah dinamo ini ataupun komponen-komponennya. Di Licuk sendiri kisaran harganya 15.000 sampai 21.000. Bisa kita lihat di toko-toko online ataupun di toko panglong atau bangunan. Dinamo Tamiya sendiri seperti saya bilang ada dinamo murah, dinamo mahal. Kisaran harga untuk dinamo murah itu cuma 5.000. Tapi jika kita membeli yang mahal mulai dari 69 hingga ratusan ribu yang mana biasa disebut orang dengan dinamo setan. Kemudian tombol saklar mini itu sangat murah, hanya 1.500 sampai 4.000. Kabel USB 9.000 sampai 29.000. Apalagi jika kita memiliki kabel USB yang tidak terpakai lagi, itu sangat membantu, tidak perlu membeli lagi dan kita bisa membuatnya sendiri. Ini kisaran harga yang menurut saya sangat murah untuk sebuah mini drill yang mana sangat membantu tadi. Yang habis dipakai untuk membuat ini semua bisa totalnya semua keseluruhan ada 200.000. Perlengkapan yang digunakan juga 200.000. Untuk biaya transportasinya adalah 40.000 untuk membelinya toko online, ongkirnya. Total biaya yang misalnya produk ini adalah 440.000. Yang mungkin harganya kisaran cuma 20.000, 10.000 sampai 20 juga. Untuk pembelian bahannya sangat murah, tergantung ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang salah atau apa, mohon dimaafkan dosen pembimbing dan kawan-kawan.